Kalian itu adalah kalian. Jadi saya harus lihat apa yang saya bikin, nyampe nggak kagetnya. Tadi nangis gak ya Pak Sastri Waras? Nangis. Sebelah sini kejar nih. Iya. Alhamdulillah, itu salah satu juga yang saya rencanakan dari awal. Itu perubahan skenario pas terakhir sebenarnya. Oke, terima kasih. Saya nggak mau panjang-panjang. Kalian di sini udah sangat membuat saya, nggak tahu saya bilang apa, terima kasih ya. Thank you. Siapa Mas Bayi di lapangan pada saat proses syuting? Oke, jadi gini, saya itu selalu ada di samping kamera. Jadi bergerak, saya tuh selalu pakai handheld. Dan saya pas dia begini, saya tuh suka gerakin badan dia begini. Saya gerakin itu badannya. Mau dia zoom out, mau dia zoom in, saya gerakin badannya. Jadi saya selalu ada di samping kameramen. Nggak pernah ada di tempat apa sih itu namanya kalau begini? Di monitor room ya. Nggak pernah ada. Jadi kalau misalkan orang-orang nanya, ya saya nggak pernah duduk di monitor, selalu dengan kursi plastiknya ada di situ. Jadi semuanya itu ya memang sudah dari awal saya udah bilang sama mereka, nanti saya suka ngekat untuk bagian-bagian dialog yang saya mungkin diulang ya, saya bilang, karena saya keperluannya, karena kepala saya sudah editing, bukan di sana lagi. Gitu. Wah, tepuk tangan dong untuk Mas Bayi Bang, berarti di luar dugaan, over ekspektasi, dan semua berbeda pasti hasilnya. Energi sebagai first director buat saya sebagai produser sih wah, melewati ekspektasi saya. Jadi sekali lagi congrats, baik. Thank you Pak, thank you kepercayaan dulu. Ini berbeda banget, ini signature-nya baik. Jadi ya meskipun ngejagainnya juga nggak gampang gitu Baim ya. Dengan ide-ide liarnya yang selalu ada, tiap malam selalu ada yang baru buat kita juga, wah ini keren ya hasilnya ternyata, dan dia deliver. Selamat sekali lagi, dan buat tim yang lain juga selamat. Mudah-mudahan ini bisa, ekspektasinya pasti kan ya, berikutnya ditanyanya itu kan ya, pasti ekspektasinya apa ya, bisa diterima dan bisa menjadi salah satu milestone buat film ini. Berbalas kejam ya, berbalas kejam. Saya diundang OTT dan saya nggak tahu kalau produsernya Baim. Kita ketemu. Itu awal pertemuan, ngobrol-ngobrol, ya jadilah Lembayong ini. Jadi ya tadi agak kaget juga, tapi selama proses kan berjalan sih banyak banget hal-hal yang memang kita ini ya, kita sama-sama saling melengkapi, saling menyatukan ide gitu. Satu hal sih yang membuat saya sampai sekarang akhirnya kaget ya, bahwa Baim itu so perfeksionis. Apapun ada hal-hal yang dia inginkan, dia harus capai. Jadi kalau kita ikutin nih teman-teman, kalau hari ini misalnya ini film-filmnya nggak kelar, jadi tugas kita ya jagain Baim. Udah bro, this good gitu loh. Betul, kok nggak kelihatan. Itu sih mungkin sedikit flashback ya. oke, siap, tepuk tangan dong. Waduh, iya tanggung jawab besar, iya, tapi karena memang saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, jadi tanggung jawab besar itu bisa menjadi ringan buat saya gitu. Banyak yang bantuin saya soalnya. Terus gimana kemudian chemistry bareng sama Tasya itu juga Yasamin bareng-bareng di sini? Ini sangat menyenangkan karena proses reading pun juga kan, apalagi Yasamin dan Taskia ini orang kritis sekali. Skenario kayak ini kayaknya nggak gini deh, ini waduh, urak-urak lagi, rubah lagi, ini lagi, ya kayaknya kita harus kayak begini, harusnya begini. Oh, menyenangkan sekali sih. Apalagi Baim membuka ruang diskusi selebar-lebarnya ya, dan nggak ego dengan gue sutradara di sini harus ngikutin saya gitu, tapi dia memang membuka ruang diskusi itu. Jadi kami pun di sini, khususnya saya, ngerasa nyaman. Yes, terus part apa yang paling diriset dari seorang Reza Loka untuk karakter Dr. Tento di sini? Kalau saya sih pasti nyari akar tokohnya dulu ya, sejarah tokohnya dulu. Ketika akarnya udah kuat, baru saya tumbuhin sama seperti tumbuhan ya, dari bawah dulu semuanya. Yang pastinya tuh memang latar belakang itu sih yang harus dikuatkan ketika saya mencari tokoh Tento itu.
karena kan bagaimana dia kecilnya, tumbuh kembangnya, ketika dewasa menjadi orang yang seperti apa. Nah itu yang memang saya juga minum susu apa. Itu yang ngobrol kita bongkar-bongkar sama Mbak Im waktu itu. Yes, nih ada yang mau di sini mau jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pakai jilbab saya. Ini ada geng aku tuh, ya kan mirip-mirip. Ya perbedaannya main di film Lembayung, salah satunya ketemu sama aktor-aktor hebat. Terus juga kita bisa didirect sama orang yang nggak bisa diem. Kayak bener-bener emang dia nggak pernah dimonitor, itu benar banget. Dia benar-benar terima banget di maki-maki, mungkin nggak dimaki-maki, maksudnya diajak diskusi yang kayaknya lumayan sengit tuh. Kak Baim sangat menerima, dan nggak cuma Kak Baim tapi juga ada semua krunya itu sangat membantu prosesnya juga di syuting ini gitu. Dan kita nggak menjalankan syutingnya itu walaupun tempatnya memang base campnya sih sebenarnya nyaman ya, tapi lingkungannya lumayan creepy ya gitu. Tapi ya karena kebersamaan kita semuanya terasa lebih Tapi enteng. semuanya terima kasih udah hadir dan menonton, menyempatkan waktunya. Penawarannya jadi awalnya dari penolakan dulu. Penolakan kayak Kak Baim kayaknya sini yang ini aku takut untuk bawain. Akhirnya ya setelah aku cuma bisa ngomong kenapa ini berat, semuanya udah nonton, akhirnya udah ngerti kenapa untuk memerankan Arum itu berat banget. Bahkan sampai hari ini untuk ngebayangin kayak oh ada di posisi Arum yang di film gitu masih cukup mengganggu ya gitu, di mungkin untuk perempuan atau laki-laki juga gitu pasti nggak nyaman kan ada di posisi itu. Jadi wah Kak ini takut lagi maininnya gitu. Sampai akhirnya Kak Baim sih yang ngasih penawaran duluan, gimana kalau kayak gini boundaries kamu sampai semana, kita bikin syutingnya tetap nyaman dan tetap aman gitu. yes, itu dia ya. Kalau ada Baim pasti ramai wartawan. Ketawa aja. Semoga yang ditanya film semua ya. Paula support loh. Bisa aja bikin gimmicknya ya. Aduh sampai lupa tadi pertanyaan apa sih? Gimana di Lu yang mulai duluan. di daerah sama seorang web dan nge-build karakter Dr. Ringo ini misterius sampai akhir tuh gimana silakan. Wah, jadi kalau pertama kali di direct sama Baim sih, sebetulnya dari dulu tuh memang udah tahu kalau Baim itu mau bikin PH. Kita berdua udah mau pernah bikin bareng ya Em ya. Cuman nggak pernah ketemu aja waktu yang tepat sampai pada akhirnya dia ngasih tahu berita yang sangat membahagiakan lewat telepon. Pola hamil? Nggak, bukan. Berita yang membahagiakan itu, bro, gue ke direct. Serius bro? Wah direct nih, bener nggak gitu dikabarin? Iya, Bang. Nah. Yakin bilang, yakin dia bilang, ini ada skenario bagus banget. Dia bilang, gue udah tungguin aja tuh. Ini kapan dia mau ngomongin ada peran buat gue? Dia bilang. Terus dia ngomong-ngomong, terus dia ngomongnya, oke bro, gue punya budget segini, lo mau nggak? Cara. Dia ceritanya seperti ini perannya ini. Tahu kan bro. Terus enggak gitu dong. Terus gue bilang, wah bagus banget bang. Oke. Untuk fungsi Dr. Ringo ini gue pengen bahas lebih lanjut, tapi anggap aja gue udah setuju. Tapi gue pengen Dr. Ringo ini tebel lah fungsinya. Di situ gue sama Baim khusus ngebahas Dr. Ringo, nggak pengen cuman sekedar ada, tapi dia ada banget. Asik, dan terbukti ada banget ya 3. Asik. Luar biasa. Ana, pertanyaannya adalah ini adalah debut Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke, so ini film pertama Ana di Indonesia, and ngerti nggak kalau Ana ngomong bahasa Melayu? Ngerti. Sikit ngerti. So proses casting adalah Kak Baim datang ke Malaysia dan berjumpa sama Ana, dan benda pertama yang dia suruh Ana buat is senyum. So that's how Kak Baim memilih Ana untuk jadi tantri. So kenapa Ana memilih untuk buat filem di sini, sebab
ini adalah satu challenge untuk Anna sebab Anna tak pernah buat filem di Malaysia, so ini filem pertama Anna sebenarnya, and Anna so Anna boleh kat sini, so ini adalah satu rezeki bagi Anna, and Anna syukur sangat dapat peluang untuk bekerja sini sama cast-cast, kru-kru, director, production yang sangat baik dan tak buat Anna rasa takut atau you know, they made me feel like I was at home kat sini, and kalau Anna tak faham and kalau Anna tak tahu apa-apa, Anna boleh tanya diorang and they're always there to help me, so I'm very thankful. Yeay. Bagaimana perkembangan sampai dengan hari ini untuk karakter yang Mbak Wulan, silakan. Pasti yang pertama bangga ya. Ya. Gak nyangka juga hasilnya seperti ini. Maksudnya ya bukannya underestimate Baim, aku tahu Baim itu orangnya punya mimpi yang sangat besar, terus dia mau belajar, dia serius, dia detail, dia hands on banget gitu. Aku tahu hasilnya akan bagus, tapi seperti ini tuh aku juga cukup amazed. Congratulations, Besti. Jadi aku senang banget waktu, memang mungkin aku di sini hanya 2 scene, walaupun 2 scene itu kunci, tapi untuk berada di karya pertama sahabat aku bangga banget gitu. Jadi kalian tahu nggak sih, kan tadi udah nonton, aku tuh siapa sih? Masih misterius ya. Jangan spoiler ya, ada yang live Instagram dan TikTok juga. Saksikan Lembayung 2. Yes. Jawabannya Lembayung 2. Oke, udah di spill deh. Jadi kita doakan ya. laku keras, jadi Lembayung 2 dibuat, jadi ketahu aku tuh siapa. Yes, terima kasih. Amin ya. Amin, terima kasih. Semuanya. Waalaikumsalam. Kalau di direct sama Pak Imong sama sih seperti yang lain-lain, mungkin agak surprise juga. Tapi seperti yang saya katakan dari awal kemarin waktu press con, Pak Im beyond my expectation. Dia sangat bagus dan menguasai keadaan. Ya, untuk scene-scene saya. Satu hal yang saya ingin sampaikan, mungkin apa yang membedakan film ini dengan film-film horor yang begitu banyak di Indonesia, energinya beda. Buat kami, para cast, energi positif itu sudah dibangun sejak awal, bahkan ketika kita belum syuting. Kebersamaan dengan cast, kebersamaan dengan sutradara, dengan kru dan sebagainya itu sangat positif lah ya. Semoga teman-teman yang sudah nonton bisa menarik energi positif itu juga untuk ditularkan kepada penonton-penonton yang lain tanggal 19 September nanti. Terima kasih. Terima kasih. Dan karya Baim yang mengejutkan. Siap, terima kasih Mas Mario. Terima kasih sebelumnya, selamat sore semuanya. Heru nih sebenarnya agak berat juga ketika baca skenarionya ya gitu, karena brengsek banget. Tapi challenge sih buat saya sendiri juga, karena waktu itu memang saya tuh sangat berharap banget gitu dapat peran-peran yang memang jauh gitu dari peran-peran yang biasa saya mainkan gitu selama ini gitu kan, komedi gitu, dan alhamdulillah ada challenge di sini gitu. Bisa nggak ya, tapi meskipun agak berat juga ya, karena film ini kan ya panjang ya, ini film ini bakalan dikenang umur-umur, terus melihat karakter Heru tuh yang brengsek gitu kadang-kadang saya juga mikir aduh gitu ya, tapi ya udahlah, ini sebagai aktor profesional ya udahlah gitu, ini Heru gitu, bukan saya pribadi gitu. Meskipun terus terang saya agak geli juga, agak risih sama kelakuannya si Heru gitu. Terus terang gitu, saya pas bacanya gitu sebagai Icek gitu. Tapi ya alhamdulillah Baim juga kasih kepercayaan untuk memainkan karakter Heru itu, dan thank you banget Baim. Selamat bro, terima kasih. Gak pernah soalnya film seharian. Oh, yang part mana? Oh ya, selamat sore teman-teman media. Terima kasih buat sore ini. Aku juga senang banget dipercayai Mas Baim untuk film perdananya, karena sebelumnya di Berbalas Kejam aku cukup suka dan mengagumi lah film itu, karena waktu itu Mas Reza dan semua yang main juga. Di sini peran pertama juga aku beda banget menurut aku. Di peran-peran sebelumnya belum pernah yang pengen menonjolkan karakter Esolnya, dan walaupun scene yang gak banyak, tapi gimana bisa ngena ke pemain. Banyak belajar juga dari masukan Mas Baim, karena Mas Baim kan dari kacamata pemain juga. Iya.
Jadi ya itu proses sangat menyenangkan sih. Semoga juga Lembayung ini bisa berkah buat kita semua. Amin. Oh siap. Lihat dong jaketnya. Nanti direvisi ya bos, masih spell letternya. Ya. Tapi jaketnya udah menjilat sutradara. Kayaknya kekhawatiran lo untuk keluar dari stigma orang dan zona nyaman untuk komedi sangat berhasil di sini ya. Tepuk tangannya dong untuk Erick Estrada. Itu gimana rasanya gitu, seperti karakter yang selama ini keluar dari zona nyaman? Akhirnya ini pertama kali saya horor, pertama kali saya keluar dari zona nyaman komedi yang saya selalu bilang saya tuh bukan komedian, tapi rezeki yang dikasih sama Allah tuh komedian ya. Jadi di sini Mbak Im Wong mempercayakan Erick Estrada untuk karakter Moming yang amat sangat berat karena satu saya penakut, mending saya berantem sama 10 orang daripada satu setan ya. Di situ kalau kalian lihat saya sendiri enggak, itu 10 kru di depan saya karena rider saya itu, karena saya penakut Pak, sumpah itu harus ada orang yang di depan situ ya, iya sampai saya mau doa ayat kursi aja saya doa tidur tanya soalnya nggak hafal, soalnya nggak hafal. Saking takutnya dan itu saya kira Lembayung itu film Jawa, aku disuruh tanda tangan kontrak pas baca set rumah sakit orang set orang set mati honor gitu. Terjebak saya tuh. Udah tanda tangan digital. Itu. Tapi di daerah Kamal seorang Wemo sebagai aktor. Pertama kali saya sebagai pemain yang reading nggak guna ya ini film ini. Percuma Pak. Saya reading saya baca nggak dipakai. Di lokasi syuting itu rubah. Tapi you man you beautiful. Water, Pak, man, you. Itu artinya apa?